Pernahkah kamu merasa seperti kehilangan diri sendiri dalam suatu hubungan? Seperti ada yang salah, tapi kamu tidak bisa menjelaskan apa itu. Atau mungkin kamu pernah merasa selalu bersalah, padahal kamu sudah berusaha keras untuk membuat pasangan bahagia. Jika kamu mengangguk sambil mendengar ini, kemungkinan besar kamu pernah atau sedang berada dalam hubungan yang beracun. Dan yang lebih mengerikan, kerusakan yang ditimbulkan seringkali tidak disadari sampai sudah terlambat. Banyak orang berpikir bahwa hubungan beracun itu hanya tentang kekerasan fisik. Padahal kenyataannya, kebanyakan hubungan beracun justru terlihat normal dari luar. Tidak ada memar, tidak ada luka fisik, tapi ada kerusakan psikis yang jauh lebih dalam dan sulit disembuhkan. Stigma lain yang sering muncul adalah, kalau tidak suka, ya tinggalkan saja. Seolah-olah orang yang terjebak dalam hubungan beracun itu lemah atau bodoh. Padahal, mekanisme psikologis dalam hubungan beracun jauh lebih kompleks dari yang dibayangkan. Hubungan beracun tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses bertahap yang dimulai dari hal-hal kecil yang tampak seperti perhatian atau cinta yang berlebihan. Pelaku biasanya menggunakan teknik yang disebut love bombing, membanjiri korban dengan kasih sayang yang berlebihan di awal hubungan. Setelah korban merasa nyaman dan terikat secara emosional, pelaku mulai menunjukkan perilaku controlling yang bertahap. Mulai dari kritik membangun sampai isolasi dari teman dan keluarga. Proses ini begitu halus sehingga korban tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi. Bayangkan Sari, seorang perempuan berusia 25 tahun yang baru saja menjalin hubungan dengan Andi. Di awal, Andi sangat perhatian. Dia selalu menelepon, mengirim pesan, dan ingin tahu semua kegiatan Sari. Sari merasa dicintai dan spesial. Lama-kelamaan, Andi mulai mengomentari pilihan pakaian Sari. Kamu pakai baju itu terlalu mencolok, nanti cowok lain pada lihat. Kemudian dia mulai tidak suka ketika Sari hangout dengan teman-temannya. Kenapa sih kamu lebih suka sama teman-teman daripada sama aku? Tanpa sadar, Sari mulai mengubah perilakunya. Dia memilih pakaian yang lebih tertutup, mengurangi pertemuan dengan teman, dan selalu meminta izin Andi untuk segala hal. Yang tadinya perempuan mandiri dan percaya diri, perlahan berubah menjadi seseorang yang selalu ragu dan merasa tidak berharga. Kerusakan dari hubungan beracun tidak hanya berlangsung selama hubungan itu berjalan, tapi bisa bertahan bertahun-tahun setelahnya. Korban seringkali mengalami kehilangan identitas diri. Mereka lupa siapa mereka sebelum hubungan itu, gangguan kecemasan dan depresi, tingkat stres yang konstan merusak kesehatan mental, kesulitan mempercayai orang lain, trauma membuat mereka sulit menjalin hubungan sehat di masa depan, harga diri yang rendah, kritik dan manipulasi terus-menerus membuat mereka merasa tidak berharga. Gangguan tidur dan makan, stres psikologis berdampak pada kesehatan fisik. Hubungan beracun atau toxic relationship adalah hubungan yang ditandai dengan perilaku yang secara konsisten tidak sehat dan merugikan satu atau kedua pihak. Ini bukan tentang pertengkaran sesekali atau perbedaan pendapat, itu normal dalam setiap hubungan. Yang membuat hubungan menjadi beracun adalah adanya pola perilaku yang berulang, seperti manipulasi emosional, kontrol berlebihan, isolasi dari support system, gaslighting, membuat korban meragukan realitas mereka sendiri, pelecehan verbal atau emosional, perilaku posesif yang ekstrim. Mari kita bongkar mitos atau salah kaprah yang sering terjadi. Mitos 1, hubungan beracun selalu melibatkan kekerasan fisik. Realita, kebanyakan hubungan beracun justru tidak melibatkan kekerasan fisik. Kekerasan emosional dan psikologis bisa sama merusaknya, bahkan lebih sulit diidentifikasi. Mitos 2, kalau tidak suka, tinggal pergi saja. Realita, meninggalkan hubungan beracun sangat sulit karena adanya trauma bonding, ketergantungan emosional, dan seringkali isolasi dari support system. Mitos 3, hanya perempuan yang bisa menjadi korban. Realita, laki-laki juga bisa menjadi korban hubungan beracun. Stereotip maskulinitas justru membuat mereka lebih sulit mencari bantuan. Mitos 4, pelaku hubungan beracun adalah orang jahat. Realitanya, banyak pelaku yang sebenarnya juga pernah menjadi korban atau memiliki masalah psikologis yang tidak tertangani. Ini bukan untuk membenarkan perilaku mereka,
tapi untuk memahami kompleksitas masalah ini. Ketika kita tidak memahami dengan benar apa itu hubungan beracun, akibatnya bisa fatal. 1. Korban tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi sampai kerusakan psikologis sudah parah. 2. Orang sekitar menyalahkan korban dan tidak memberikan dukungan yang diperlukan. 3. Korban merasa malu dan tidak mencari bantuan karena merasa akan dihakimi. 4. Siklus kekerasan terus berlanjut karena tidak ada intervensi yang tepat. Sekarang, mari kita lakukan refleksi sederhana. Ambil selembar kertas atau buka notes di ponsel kamu. Jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur. Apakah kamu merasa harus selalu hati-hati saat bicara atau bersikap di depan pasangan? Apakah kamu sering merasa bersalah padahal tidak tahu apa kesalahan kamu? Apakah kamu mulai menghindari teman atau keluarga karena pasangan tidak suka? Apakah kamu sering meragukan ingatan atau perasaan kamu sendiri? Apakah kamu merasa kehilangan minat pada hal-hal yang dulu kamu sukai? Apakah kamu takut untuk mengekspresikan pendapat atau perasaan kamu? Apakah kamu merasa seperti tidak bisa berbuat apa-apa dengan benar? Jika kamu menjawab iya untuk 3 atau lebih pertanyaan, ini adalah tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Ini bukan berarti kamu lemah atau bodoh, ini berarti kamu mungkin berada dalam situasi yang tidak sehat. Jika kamu menjawab iya untuk 1-2 pertanyaan, perhatikan pola perilaku ini. Apakah ini sesekali terjadi atau sudah menjadi kebiasaan? Komunikasi terbuka dengan pasangan mungkin bisa membantu. Penting untuk dipahami bahwa hubungan beracun tidak selalu hitam putih. Ada spektrum dari hubungan yang sedikit tidak sehat sampai yang sangat destruktif. Beberapa perilaku mungkin bisa diperbaiki dengan komunikasi dan terapi, sementara yang lain memerlukan penanganan yang lebih serius. Meskipun pengalaman hubungan beracun sangat menyakitkan, banyak survivor yang akhirnya menemukan kekuatan dan kebijaksanaan yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Trauma, meskipun menyakitkan, bisa menjadi katalis untuk pertumbuhan personal yang luar biasa. Setelah mengalami manipulasi, survivor biasanya mengembangkan kemampuan untuk membaca sinyal-sinyal halus dalam interaksi manusia. Mereka bisa merasakan ketika ada yang tidak beres dengan seseorang atau situasi tertentu. Pengalaman menjadi korban membuat mereka sangat memahami penderitaan orang lain. Banyak survivor yang kemudian menjadi konselor, aktivis, atau penolong yang sangat efektif. Jika kamu bisa bertahan dari hubungan beracun, kamu sudah membuktikan bahwa kamu memiliki kekuatan internal yang luar biasa. Ini adalah aset yang akan berguna dalam menghadapi tantangan hidup lainnya. Survivor biasanya menjadi sangat baik dalam menetapkan dan mempertahankan batasan personal. Mereka tahu kapan harus mengatakan tidak dan tidak merasa bersalah karenanya. Ketika akhirnya menemukan hubungan yang sehat, survivor bisa sangat menghargai hal-hal sederhana seperti rasa hormat, dukungan, dan komunikasi yang terbuka. Keluar dari hubungan beracun atau memulihkan diri dari trauma bukanlah proses yang mudah, tapi sangat mungkin dilakukan. Yang penting adalah memiliki strategi yang jelas dan support system yang kuat. Berikut strategi atau tahapan yang bisa kamu lakukan. 1. Tahap penyadaran, edukasi diri tentang tanda-tanda hubungan beracun, mulai journaling untuk mengidentifikasi pola perilaku. Reconnect dengan teman dan keluarga yang sempat dijauhi, cari informasi dari sumber yang terpercaya. 2. Tahap perencanaan, buat safety plan. Jika kamu memutuskan untuk meninggalkan hubungan, kumpulkan support system, teman, keluarga, atau profesional. Siapkan dokumentasi jika diperlukan. Identifikasi sumber daya yang tersedia, tempat tinggal, finansial. 3. Tahap tindakan, komunikasikan keputusan dengan jelas dan tegas. Aktifkan support system yang sudah disiapkan. Hindari komunikasi yang tidak perlu dengan mantan pasangan. Fokus pada keselamatan dan kesehatan mental. 4. Tahap pemulihan, cari terapi profesional jika memungkinkan. Kembangkan rutinitas self-care yang konsisten. Bangun kembali identitas dan minat personal. Belajar menetapkan boundaries yang sehat. Bersabar dengan proses penyembuhan. 5. Tahap pertumbuhan, gunakan pengalaman untuk membantu orang lain. Kembangkan hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Explore potensi dan passion yang sempat terkubur. Bangun visi masa depan yang positif. Hubungan beracun bisa merusak kamu tanpa kamu sadari, tapi kerusakan itu tidak permanen.
Dengan pengetahuan yang tepat, support system yang kuat, dan keberanian untuk mengambil langkah, kamu bisa keluar dari siklus destruktif ini dan membangun kehidupan yang lebih sehat. Ingat, kamu tidak sendirian, kamu tidak lemah, dan kamu layak mendapatkan cinta yang sehat dan menghargai kamu apa adanya. Bayangkan, kehidupan di mana kamu bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Di mana kamu bisa mengekspresikan pendapat tanpa harus khawatir akan konsekuensinya. Di mana kamu bangun setiap pagi dengan perasaan excited tentang hari yang akan datang, bukan dengan anxiety. Kehidupan itu bukan hanya impian, itu adalah hak kamu sebagai manusia. Dan langkah pertama untuk mencapainya adalah dengan menyadari bahwa kamu layak mendapatkannya. Jika video ini membuat kamu merasa bahwa kamu mungkin berada dalam hubungan beracun, jangan tunggu sampai besok. Mulai langkah kecil hari ini. 1. Reach out ke satu orang yang kamu percayai dan ceritakan situasi kamu. 2. Dokumentasikan pengalaman kamu dalam jurnal atau voice memo. 3. Cari informasi lebih lanjut tentang resources yang tersedia di daerah kamu. 4. Prioritaskan keselamatan dan kesehatan mental kamu di atas segalanya, dan jika kamu sudah keluar dari hubungan beracun, bagikan pengalaman kamu. Cerita kamu bisa menyelamatkan orang lain yang sedang dalam situasi yang sama. Jika kamu membutuhkan panduan lebih detail tentang cara membangun hubungan yang sehat atau proses pemulihan dari trauma, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kita akan terus membahas topik-topik penting seputar kesehatan mental dan hubungan. Disclaimer, informasi dalam video ini bersifat edukatif dan tidak menggantikan konsultasi profesional. Jika kamu dalam situasi berbahaya, segera hubungi layanan darurat atau profesional yang kompeten.